Kalian harus paham bahwa revolusi besar dalam dunia ini, itu selalu dalam dua format. Yang satu kepintaran dan kedua adalah uang. Kepintaran itu apa? Revolusi yang pertama tentang kepintaran, itu di saat ditemukannya writing, nulis. Orang bisa share pemikirannya. Itu adalah revolusi kepintaran. Printing press, ketika gampang informasi disebar. Itu revolusi kepintaran. Orang bisa nulis, orang bisa bikin buku, orang bisa simpan ilmu, orang bisa bagikan ilmu ke orang lain, bisa bagikan distribusi dalam jumlah yang besar. Internet juga distribusi kepintaran, kalian jangan salah. Revolusi paling besar manusia itu selalu dua. Revolusi kepintaran dan revolusi uang. Dan ini di depan mata kita dua-duanya nih. Revolusi uang itu cryptocurrency, dan revolusi kepintaran itu artificial intelligence. Gue percaya mungkin di kehidupan gue masih lama ya AI ini muncul. Tapi kalau gue sebut ASI ya, artificial super intelligence, ini cepat sekali teman-teman. Gue adalah pengguna ChatGPT dari beta masih 2022. Gue pelajarin language model semuanya secara detail. Tapi yang fakta yang unik adalah GPT yang sekarang itu canggih sekali dibanding 2 tahun lalu. Canggih sekali. Perubahannya lebih jauh dibanding Nokia ya ke iPhone menurut gue. GPT yang gue pakai sekarang dan 2 tahun lalu itu lebih iPhone paling baru ke Nokia yang paling tua, yang paling butut. Lompatannya segitu jauh. Gue nggak tahu nih lompatan yang kedepannya akan seperti apa. Tapi menurut gue kalau super intelligence mungkin dalam 5 tahun lagi. GDP negara besar menurut gue konsumsinya ini akan menurun ya. Akibat pekerjaan itu 40% digantikan dengan AI. Akan ada deflasi GDP negara-negara besar dan juga kontraksi kredit akibat AI ini. Gua nggak ngasal ngomong, kemungkinan ini semua terjadi di 2030 tuh nggak rendah-rendah amat. Ada probability-nya bahwa 2030 ini akan ada kehancuran. ChatGPT sekarang ya, kalau lu ambil satu orang, contoh misal di kantor gua, itu menurut gua itu 100.000 kali lebih pintar dibanding orang yang lu ambil di sini. Gua tuh akhirnya punya teman tandem untuk ngomong ya, yang level intelektualnya sama. Dan ini bahayanya apa? Ini akan bikin gap intelektual. Contoh kameramen gue yang di sini ya pakai AI dan gua yang pakai itu akan beda sekali ya. Outputnya gua, input yang dikasih sama dia, itu akan sangat berbeda. Karena AI ini makin pintar lu sebagai seorang manusia, dia akan makin ngasih jawaban yang lebih bagus lagi. Jadi ini never ending improvement cycle untuk orang-orang tertentu. Dan ini akan bikin gap yang namanya knowledge. Dulu kan gapnya cuman capital ya. Gua orang kaya sekali, gua bisa invest sana sini. Lu orang miskin, lu gak bisa invest sana sini. Sekarang gua orang pintar, gua orang kaya, gue pakai AI untuk mikir dan gue pakai capital gue untuk deploy ke tempat-tempat yang bisa gue tanya AI-nya di mana. Dan ini udah real ya. Ini udah happen di depan mata lu semua. Gue lebih baik lu ambil semua karyawan gue, lu pecat semua karyawan gue dibanding gue nggak bisa pakai AI lagi sekarang. Karena itu teman gue untuk bikin decision making lebih penting dari semua karyawan gue. Gimana nanti? Sekarang menurut gue udah 100.000 kali lipat lebih efisien dibanding manusia biasa. Artificial super intelligence itu kan 1 juta kali lebih efisien.